Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asep Syamsuddin. Saya guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Doa Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKWU di kelas 12, yaitu mengenai langkah-langkah perancangan desain, produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Dan kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah perancangan desain, produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Yang pertama, perancangan desain meliputi tahap persiapan. Dalam perancangan desain kerajinan lokal, perajin terlebih dahulu harus memahami kebutuhan pasar. Pasar menginginkan bentuk desain kerajinan yang selalu baru. Mengingat peran desainer sangat penting dalam menunjang keberhasilan penjualan produk di pasar lokal, proses perancangan produk kerajinan harus memerhatikan berbagai faktor, yaitu kualitas, tema, fungsi, estetika, dan etika. Yang kedua, produksi. Produk kerajinan yang akan dipasarkan ke pasar global umumnya diproduksi dalam skala home industry. Proses produksi tetap harus memperhatikan kualitas, bentuk, fungsi, dan bahan baku agar produk yang dihasilkan memiliki mutu tinggi. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang akan dibuat. Kerajinan global dapat diproduksi secara massal ataupun diproduksi secara tunggal. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan overhead. Biaya produksi kerajinan biasanya dihitung per unit. Bahan baku adalah bahan utama yang paling banyak digunakan dalam proses produksi. Sistem laporan keuangan harus baik, sistematis, tertata rapi, dan dibuat dalam sistem periodik, sehingga kinerja usaha yang dijalankan akan dapat terkontrol, termonitor, dan terevaluasi dengan baik. Laporan keuangan tersendiri atas laporan keuangan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Secara umum, laporan keuangan yang sering digunakan dalam usaha kecil adalah laporan laba rugi dan laporan neraca. Laporan harga pokok produksi atau HPP. Laporan harga pokok produksi adalah suatu hal yang dianggap utama dalam suatu laporan keuangan di industri yang besar, karena dalam laporan ini seseorang atau seorang pelaku usaha dapat melihat jumlah nilai persediaan dalam proses produksi, jumlah biaya yang digunakan, dan jumlah biaya overhead dalam proses produksi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdapat nilai pendataan serta nilai beban dalam suatu periode yang dapat diketahui nilai laba atau rugi dari suatu usaha yang dijalankan. Yang ketiga, laporan neraca.
Laporan neraca memiliki dua unsur, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva adalah sumber utama keuangan dalam suatu usaha karena di dalamnya tercatat semua aset perusahaan seperti kas, bank piutang, dan bank piutang dan persediaan wajib dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal biasanya berisi nilai modal di awal. Perubahan modal yang terjadi karena adanya price atau karena hal lain yang tidak ada kaitannya secara khusus dengan usaha yang dijalankan. Cara menghitung break-even point atau BEP atau titik impas. Break-even point atau BEP adalah suatu indikator dalam menjalankan usaha untuk mengetahui titik impas atau seimbang antara jumlah pendapatan dan biaya produksi sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Setelah diketahui nilai BEP, wirausahawan dapat menentukan jumlah barang kerajinan yang harus dijual pada harga tertentu guna menutupi biaya-biaya produksi dan memperoleh keuntungan. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost adalah biaya tetap atau konstan. Biaya ini tidak mempengaruhi kegiatan produksi secara langsung. Yang kedua, variable cost. Variable cost disebut juga sebagai biaya per unit produk yang bergantung pada tingkat volume produksi. Apabila produksi meningkat, variable cost juga akan meningkat. Yang ketiga, selling price. Selling price merupakan harga jual per unit barang kerajinan yang telah diproduksi dan siap untuk dijual. Perancangan promosi untuk produk global. Produk yang sudah jadi harus segera dipasarkan dengan cara mengenalkan, menyebarluaskan, dan memasarkannya. Sistem produksi berkaitan erat dengan pemasaran. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus melakukan strategi pemasaran dengan melakukan perancangan promosi. Strategi promosi sebagai bagian dari kegiatan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih nama atau brand yang mudah diingat dan diucapkan oleh calon pelanggan. Pemberian nama atau brand atau merek sebuah produk dapat memudahkan konsumen untuk mengingat produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis usaha kecil menengah. Yang kedua, menciptakan produk berkualitas. Membuat produk berkualitas merupakan langkah awal yang baik untuk memulai usaha kerajinan. Kualitas kerajinan yang diproduksi mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga tercipta sebuah produk. Pengemasan produk yang menarik. Proses ini berkaitan dengan pengemasan atau packaging. Dalam industri kerajinan, tahap puncak adalah pengemasan. Produk harus tersajikan dalam kemasan yang atraktif, komunikatif, dan informatif. Yang keempat, menawarkan promo diskon yang menarik. Masyarakat sekarang menyukai adanya promo produk dengan cara diskon. Hal ini bertujuan menarik perhatian calon pembeli. Ketika sebuah perusahaan ingin membuat promo, seorang wirausahawan harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan.
Fungsi kemasan yang pertama sebagai wadah untuk sebuah produk, yang kedua memberikan perlindungan pada barang yang dikemas, yang ketiga memberikan kemudahan dalam pengangkutan, yang terakhir memberikan keterangan mengenai apa yang ada di dalam kemasan. Tujuan kemasan: memberikan pelayanan kepada konsumen, memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga membedakannya dengan produk lain. Yang terakhir, memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli atau. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.